Mengapa doa yang sudah bertahun-tahun kita panjatkan dengan derai air mata di keheningan malam, seolah belum juga menembus pintu langit? Boleh jadi ada satu kunci rahasia dalam Al-Quran yang selama ini terlewat dari lisan kita saat menengadahkan tangan. Para ulama dan masyayikh mengungkapkan sebuah rahasia besar dari satu ayat istimewa. Tatkala seorang hamba membacanya sebelum meminta apapun, Allah tidak hanya mengabulkan hajatnya, tetapi juga menyelesaikan seluruh beban hidupnya. Sebelum Anda melanjutkan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel Serambi Surga agar kita terus terhubung dalam taman-taman kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Serambi Surga yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Tuhan yang Maha Pengasih, yang tidak pernah jemu mendengar rintihan hambanya, serta Maha Penyayang yang pintu rahmatnya senantiasa terbuka lebar tanpa batas. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa meniti jalan sunnah hingga akhir zaman kelak. Dalam deretan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan panduan yang sangat jelas mengenai tata cara mengetuk pintu ridhonya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan milik Allah lah nama-nama yang indah atau asma'ul husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Para ulama dan masyayikh, termasuk penjelasan mendalam dari Ustadz Adi Hidayat, memberikan penekanan bahwa dalam berdoa ada adab dan urutan atau tartib. Berdoa bukanlah sekedar menyodorkan daftar keinginan duniawi secara tergesa-gesa. Imam Ibnul Qayyim pernah menjelaskan bahwa doa yang paling cepat diijabah adalah doa yang diawali dengan pengakuan atas keagungan Allah, kepasrahan total, serta pengakuan tulus akan kehinaan dan dosa diri sendiri. Ada satu ayat khusus dalam Al-Quran yang memadukan seluruh unsur kemuliaan tersebut. Ayat tersebut merupakan bagian dari dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, khususnya potongan surah Al-Baqarah ayat 286 yang menjadi benteng pertahanan spiritual setiap muslim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma katasabat, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, yang artinya adalah Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak. Mengapa banyak di antara kita yang merasa doanya seolah tertahan di awan? Seringkali kita datang menghadap Allah hanya saat membutuhkan sesuatu, menyodorkan deretan permintaan tanpa terlebih dahulu membersihkan wadah jiwa kita. Ibarat seseorang yang ingin meminta air minum yang bersih, namun tempat yang ia sodorkan masih penuh dengan kotoran dan debu.
Bagaimana mungkin air yang suci dapat dituangkan ke dalam wadah yang belum dibersihkan? Dosa dan kelalaian adalah noda yang seringkali menyumbat mengalirnya keberkahan doa. Para ulama dan masyayikh menekankan bahwa ketika seorang hamba mengawali doanya dengan membaca potongan ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ia sejatinya sedang mengetuk pintu langit dengan kunci kerendahan hati. Ia tidak langsung meminta harta, kesehatan, ataupun jabatan. Ia menyadari betul bahwa dirinya adalah sosok yang penuh dengan kehilafan, lupa, dan dosa. Pengakuan polos seorang hamba di hadapan Sang Pencipta inilah yang membuat keagungan Allah menyelimuti jiwanya. Rahmat Allah langsung turun seketika saat melihat hambanya bersimpuh mengakui kelemahan dirinya. Apabila kita menelusuri sejarah para nabi alaihissalam, kita akan menemukan pola berdoa yang sangat serupa. Lihatlah bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam 3 kegelapan yang pekat, kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan di dalam perut ikan paus. Beliau tidak langsung berdoa, "Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan ini." Tidak sama sekali. Beliau mengawali rintihannya dengan tauhid dan pengakuan dosa yang abadi dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minad dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang dolim. Lihatlah pula kisah Nabi Adam alaihissalam. Tatkala dikeluarkan dari surga, beliau tidak menuntut agar segera dikembalikan ke dalam kenikmatan surga, melainkan merintih dengan doa pengakuan kesalahan yang tersimpan dalam surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Inilah metodologi berdoa para utusan Allah. Mereka selalu mendahulukan penyucian diri, pengakuan dosa, serta kepasrahan total sebelum menyebutkan hajat-hajat mereka. Ketika ikatan dosa telah diurai melalui istighfar dan pengakuan jujur, maka jawaban Allah akan datang lebih cepat daripada kedipan mata. Lantas, bagaimanakah cara kita menerapkan prinsip agung ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Saat Anda terbangun di sepertiga malam terakhir, dikala dunia sedang lelap dalam tidurnya, bentangkanlah sajadah Anda dengan penuh rasa hormat dan takzim. Sebelum Anda mengadukan masalah keuangan, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau keretakan rumah tangga, mulailah dengan membaca ayat ini dengan resapan makna yang mendalam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Hayati setiap suku katanya. Bayangkan betapa banyaknya kesalahan yang telah dilakukan oleh mata, telinga, lisan, dan hati ini sepanjang hari. Rasakan betapa Allah masih menyelimuti aib-aib kita dengan kelembutannya, padahal kita terus-menerus melanggar perintahnya. Ketika air mata penyesalan mulai menetes basah di atas sajadah, pada saat itulah benteng kesombongan dalam diri kita runtuh. Wadah jiwa kita telah bersih dan siap menampung samudra rahmat serta pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu, utarakanlah seluruh hajat Anda. Sahabatku yang dimuliakan Allah, seringkali kita merasa sudah menjadi hamba yang bertakwa hanya karena telah menunaikan kewajiban ritual. Namun betapa sering hati kita merasa bangga diri dan merasa paling benar di hadapan sesama manusia. Kita lupa bahwa setiap detik pernafasan kita adalah kemurahan darinya. Berapa banyak nikmat yang kita nikmati tanpa pernah diiringi ucapan syukur.
Berapa kali mata ini memandang hal yang haram, lisan ini membicarakan keburukan orang lain, dan kaki ini melangkah ke tempat yang murkainya. Namun, di manakah posisi Allah dalam hati kita? Apakah Allah hanya kita ingat saat musibah menghimpit dan dunia terasa makin sempit? Sungguh, betapa penyayangnya Allah yang tidak langsung mengazab kita atas setiap kelalaian yang kita perbuat. Bayangkan wahai saudaraku, jika malam ini adalah malam terakhir kita bernapas di alam dunia. Bayangkan jika malaikat maut datang menjemput saat kita masih menyimpan banyak dosa dan kelalaian yang belum sempat diistighfari. Di hadapan pengadilan ilahi kelak, tiada harta, jabatan, maupun pengaruh duniawi yang sanggup menyelamatkan kita. Hanya keridhaan dan ampunan Allah yang mampu menyelamatkan hamba yang datang dengan hati yang pasrah atau qalbun salim. Maka dari itu, jangan pernah lagi menunda perbaikan diri. Ubahlah cara kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Awali setiap doa dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan tahta keagungan Allah, seraya memohon agar kelalaian dan kesalahan kita diampuni. Saudaraku, marilah kita menengadahkan kedua tangan kita, menyatukan hati dan pikiran untuk memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya Allah, bukakanlah pintu pengabulan atas setiap doa-doa kami. Angkatlah segala penyakit, lapangkanlah rezeki yang halal dan berkah, serta karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, betapa indahnya petunjuk yang telah Allah dan Rasulnya wariskan kepada kita. Mulai hari ini, praktekkanlah tata cara berdoa ini dalam setiap sujud dan di penghujung sholat Anda. Rasakan kedamaian dan keajaiban yang akan hadir dalam kehidupan Anda. Jika dirasa materi kajian ini membawa manfaat serta kedamaian bagi jiwa Anda, silahkan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan kerabat tercinta. Mari menjadi perantara tersebarnya syiar kebaikan. Jangan lupa untuk menekan tombol like, meninggalkan pesan di kolom komentar, serta doa terbaik Anda, dan subscribe channel Serambi Surga agar Anda tidak tertinggal dengan kajian-kajian penuh keberkahan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.